enggak. Kan kita juga nggak belak-belakan ngomongin asuransi, kita ngomongin manajemen keuangan. Iya, benar. Oke, jadi balik ke pertanyaan, ini terkait dengan video yang pertama kemarin itu tentang manajemen keuangan ya Bun ya. Jadi kan kemarin tuh aku nunjukin piramida keuangan itu. Oh, oke. Terus ada nih pertanyaan, bagaimana caranya mengikuti piramida keuangan ketika penghasilan pas-pasan? Itu yang pertanyaan pertama. Silahkan Bunda Esther jawab. Gimana cara mengikuti piramida keuangan ketika penghasilan pas-pasan gitu? Nih, piramida keuangan kan. Piramida itu di situ mentionnya apa, Andri? Yang mungkin pertama itu dijelasin ya dulu lagi. Seperti yang di video sebelumnya itu, jadi pertama itu yang kebutuhan dasar gitu kan, terus baru nanti ada proteksi diri gitu kan, manajemen resiko maksudnya, proteksi diri, kemudian baru ada investasi di atas dan sebagainya. Jadi yang paling dasar tuh ya kebutuhan dasar kita, sama proteksi diri itu termasuk dalam kebutuhan dasar. Sekarang tuh banyak pertanyaan ya, gimana caranya memenuhi itu, sedangkan untuk kebutuhan dasar yang paling dasar seperti pangan segala macam itu aja udah habis uangnya gitu. Bagaimana? Gitu. Kemudian? Terus mereka jadinya nggak ikut proteksi diri, takutnya malah nanti sakit segala macam, nggak ada proteksi untuk diri kan jadinya gitu. Jadi bagaimana caranya mereka biar bisa dengan penghasilan yang pas ya UMR lah ya bilang, mungkin ada yang masih dapat UMR kayak 2,5 atau 26 gitu, tapi gimana caranya mereka bisa tetap memenuhi itu at least sampai di manajemen resiko lah untuk melindungi diri mereka sendiri gitu. Berarti yang jadi permasalahan adalah sebenarnya bagaimana caranya beli proteksi sementara kebutuhan pokok aja banyak gitu. Banyak ini dalam artian harus dikeluarin nggak tuh yang banyak ini? Kan sekarang tinggal kita ini aja ya, kita manage dulu nih keuangan kan di awal. Karena gini, kalau kita lihat dari pengeluaran itu kan belum tentu semua kebutuhan yang paling pokok, bener kan? Jadi memang mau nggak mau kita harus ini breakdown apa sih pengeluaran kita. Nah, aktivitas keuangan kan ada dua aja kan, pemasukan dan pengeluaran. Berarti pemasukan berapa, pengeluaran berapa? Jangan sampai pengeluaran lebih daripada masukan, besar pasak dari tiang kan? Iya, itu bener banget sih. Cuman kadang kan mungkin orang juga perlu memilah-milah ya, apa yang menjadi pengeluaran, maksudnya pengeluaran dasar itu yang memang bener-bener ya kebutuhan dasar gitu loh. Jangan sampai yang bukan pengeluaran dasar malah dimasukkan ke dalam pengeluaran dasar gitu. Karena kan mungkin perbedaan antara kebutuhan dan keinginan gitu kan. Kalau pengeluaran dasar itu kan emang yang benar-benar kebutuhan kita sehari-hari ya. Seperti beras, itu kan kebutuhan memang uang sekolah, listrik, air itu kan penting. Itu kebutuhan, tempat tinggal, bukan keinginan ya kan. Nah, itu mungkin harus benar-benar dipastikan dulu apa yang menjadi kebutuhan sehingga nanti bisa menyisakan margin untuk proteksi diri gitu ya. Gini, contohnya gini, Indri. Kalau biar kita tidak kebebelan gitu ya, kurang terus sih gitu ya. Jadi ketika kita breakdown kita bisa lihat gitu loh. Kemarin ada beli handphone ya. Nah, handphone ini kan memang kita butuhkan handphone. Ya kan, mungkin handphonenya rusak terus di-upgrade ya kan. Tetapi sekarang kalau misalnya dibeli handphonenya, misalnya dia belum saatnya bisa beli handphone iPhone 14 Pro Max, merek banget ya. Max semua ya. Pokoknya yang paling maksimum. Bukan endorsement ya. Jadi ini kan, kemudian ini yang parahnya nyicil pula nih. Nah itu, tapi itu bukan kebutuhan, itu keinginan ya. Keinginan aja. Padahal sebenarnya kan yang dibutuhkan apa sih handphone ini? Yang penting ya udahlah bisa komunikasi, kemudian sosial media, apa yang bisa menampung itu ya udah itu aja. Mungkin yang harga-harga misalnya boleh juga sih nyicil ya, asalkan dia bisa atur juga keuangan dia kan. Pengeluaran ini kalau misalnya cicil 12 bulan berarti 12 bulan udah ada penambahan nih cicilan si handphone. Tapi ya kan? itu kan jadinya tidak masuk ke kebutuhan, Bun. Itu masuknya ke biaya tambahan nggak sih? Maksudnya kayak bukan kebutuhan dasar kan cicilan itu jadinya. Itu jadi masuk kebutuhan dasar karena dia sudah putuskan untuk membeli kan, mau nggak mau. Makanya dari awal itu dia harus ini dulu, harus tentukan dulu. Memikirkan gitu ya. Kebutuhannya sampai di mana sih? Ini kalau handphonenya masih bisa dipakai,
ya mendingan udahlah pakai itu pakai itu dulu. aja dulu. Oke. Yang terutama adalah bagaimana kita melindungi ini semua dulu kan. Kan tadi kita ngomongin tentang proteksi, bagaimana caranya kita bisa beli proteksi tanpa mengganggu keuangan kan. Sementara proteksi itu ya keuangan sebenarnya. Iya. Cuma kalau kayak tadi itu kan jadinya let's say gini, dia sebenarnya masih punya HP yang masih bisa dipakai gitu kan. Tapi karena keinginan, karena iming-iming segala macam, mungkin akhirnya sampai membeli, sebutlah merek ya, iPhone 14 Pro Max atau apa segala macam. Itu kan yang biasa ya Andrea, orang ya sekarang itu kan ya, jadi anak muda. Jadi dari keinginan malah jatuhnya masuk ke kebutuhan dasar ya, karena iya, karena dia ada belum cicilan. perlu banget ya. Karena ada cicilan. Jadi itu masuk kebutuhan jadinya. Kan harus dibayar. Tanggung jawab dong, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia dari awal sudah menentukan, oke, saya beli handphone hanya untuk kebutuhan. So berarti kebutuhannya adalah apa tadi? Oh oke, ada handphone misalnya. Mungkin. Iya, mungkin di awal-awal masih duit-duit yang mungkin yang penghasilan bulanan mungkin di atas UMR sedikit misalnya ya. Cicilan handphone mungkin ya di iniin aja. Kita tentukan aja. Oke, aku cicilan sekian. Yang penting jangan sampai penghasilan total itu habis semua gara-gara cicilan. Nah, nanti kalau misalnya ban pecah, nggak punya, siapa yang bayarin? Iya, punya uang cadangan juga ya. Iya. Itu juga perlu ya. Dana cadangan banget. Ya. Iya, ya kan? Iya. Nah, itu berarti kan sebenarnya orang itu seberapapun gajinya pastilah se-UMR bilang seperti itulah. Itu benar-benar harus memikirkan dulu nih kebutuhan dasar apa yang benar-benar kebutuhan. Setelah itu baru berarti kita harus mengkalkulasi juga masuknya berapa kan. Gitu kan. Terus nanti kebutuhan dasar yang memang benar-benar kebutuhan loh ya. Ya itu dipetakan juga sesuai dengan yang masuk berapa kan gitu. Biar ada margin sisa untuk bisa dana cadangan misalnya. Atau proteksi jiwa, proteksi kesehatan ya kan. Betul. Kan itu penting tuh ya. Kalau kenapa proteksi itu penting, perlu dibahas nggak dari itu ya? Proteksi penting, perlu sih sebenarnya, karena kan kalau misalnya kita tidak sehat, kita nggak bisa mendapatkan uang lagi kan. Iya bener kan? Itu menurutmu atau banyak orang berpikir begitu? Sebenarnya mungkin masih belum banyak orang yang berpikir seperti itu. Mereka terkadang menempatkan kesehatan itu di posisi kesekian gitu. Padahal sebenarnya ya kita menghasilkan karena kita produktif, menghasilkan gaji segala macam karena kita masih sehat. Coba kalau seandainya kita sakit kan kita nggak bisa menghasilkan itu. Nah itu proteksi sekecil apapun itu ya mungkin hanya sekedar BPJS berapa premi ratus ribu gitu, itu kan penting kan untuk proteksi diri. Nah itu yang mungkin masih belum terfikirkan, karena balik pertanyaan tadi ini untuk kebutuhan dasar aja udah habis uangnya gitu. Nah kebutuhan dasar ini masih sangat blur gitu, maksudnya masih sangat kurang jelas bagi banyak orang. Keinginan dicampur adukkan dengan kebutuhan dasar, akhirnya uang mereka habis di sana aja. Gitu. Benar. Nah makanya ini penting banget ya kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini misalnya sama teman-teman ya. Apalagi yang masih muda-muda gitu ya, yang akan mau masuk ke jenjang pernikahan, itu kan mesti harus dipikirkan ya, bahwa itu pastinya pengeluaran akan jauh lebih besar. Iya pasti. Ya kan? Nambah anggota keluarga. Akan nambah kan, paling enggak ya dia udah berdua sekarang, ya kan? Terus kemudian bentar lagi ada tambah anggota keluarga lagi, belum lagi nanti dia mesti harus beli kendaraan kan? Iya kan? Kan lebih nyaman dong, misalnya punya mobil, kalau punya baby, ya kan, daripada bawa motor kemana-mana, vaksin kan gitu ya. Nah itu kan semua biaya besar kan. Nambah lagi kebutuhan kan otomatis. Bener. Ini kebutuhan dasar yang nambah lagi sebenarnya. Jadi artinya sejak dini, sejak muda, sejak dia terima penghasilan itu sudah harus bisa gitu loh. Kita tuh breakdown lah, kita jabarin poin-poin ini kebutuhan ini. Jadi dengan terbiasanya kita menulis ya pengeluaran, saya juga setiap hari nulis gitu loh. Jadi nota sudah saya masukin ke situ, ke buku pengeluaran. Udah deh notanya tuh kadang-kadang saya simpen tuh bisa setahun baru dibuang dah. Okay. Gitu. Artinya tuh sebenarnya sih
Kalau dibilang kan paling seberapa sih pengeluaran bisa kayak gitu ya? Enggak juga. Pastinya kita akan ketika kita sudah total semua, Andri, di akhir bulan nih, setelah kita terima penghasilan itu kita bisa kadang-kadang, oh ini tuh yang bikin kita kelebihan pengeluaran. Iya, gitu. Kadang orang nggak sadar kan, ya, bener, gitu loh. Misalnya contoh, dia itu apa ya yang paling contoh ya itu tadi ya, beli sabun misalnya, biasanya belinya yang merek 3.000 rupiah. Bulan depannya ada sabun yang misalnya itu kadang-kadang kalau cewek ya itu beli 3 diskon gitu ya. Iya kan? Atau mungkin gini Bun, sabun yang bikin putih gitu misalnya. Mungkin itu juga. Tiba-tiba yang dari 3.000 yang mungkin proteksi jadi 15.000. Jadi 15.000 per ini gitu kan. Itu masuk keinginan nggak sih jadinya? Iya kan, tapi keinginan jadi kebutuhan. Iya. Makanya kalau memang budget itu akan masuk dalam pemasukan kita is no problem. Tetapi itu salah satu contoh gitulah ya. Maksudnya tuh kita itu harus mencatat pengeluaran kita supaya kita tahu. Iya. Apa sih yang terjadi kemarin bulan lalu dari awal bulan sampai sekarang kan gitu, Ndri. Ya kan? Iya. Biar ada bagian sedikit uang gitu loh untuk dana cadangan, untuk proteksi kan gitu kan. Betul. Itu yang terpenting. Nah kalau menurut Ibu Esther sendiri, Ibu Esther, Bunda Esther sendiri. Kalau untuk proteksi itu kan apa harus mahal-mahal nggak kan? Kan banyak ya proteksi itu sekarang ada BPJS, ya kan? Pemerintah udah sediakan murah, ya kan? Tapi ada juga orang yang mungkin, BPJS fasilitasnya seperti apa misalnya kayak gitu. Tapi kan itu kan tergantung ya, ada orang bilang ada, maksudnya kalau memang mau yang lebih ya oke lah asuransi yang umum ya, maksudnya yang swasta kan ya. Nah ini kan banyak nih pilihan kan. Jadi dia bisa beli yang dari yang tingkatan paling murah dulu ada gitu loh. Jadi bisa lah itu kita atur ya, maksudnya. Jadi itu menjadi setidaknya kalau amit-amit masuk rumah sakit, ya kan itu bisa ada yang bayarin gitu loh. Misalnya tiba-tiba masuk rumah sakit ya, kemarin aja ada temanku itu sakit dia tipes ya, itu 47 juta 7 hari nih. Kebayang dia baru bayar premi itu memang kebetulan premi dia lumayan ya harganya, yang 2 juta sebulan. Sebenarnya masih ada sih yang 600.000 ya per bulan. Jadi itu dia baru hari ke-31 dia masuk asuransi ya. Terus kena tipes 7 hari kemudian tagihan 47 juta. Dia baru bayarnya berapa? Sebulan. Satu bulan. Bayar 1 bulan. Dibanding ke 47 juta kan gitu ya. Maksudnya ini kenapa kita bilang harus beli proteksi? Ya karena itu takutnya mendadak. Kita kan nggak tahu keluar rumah ada nyamuk yang gigit, atau keluar rumah kan? Tiba-tiba kecelakaan. Iya. Cuman ya maksudnya itu kembali ke masing-masing diri kita aja ya. Kalau misalnya ingin yang lebih bagus lagi, fasilitas yang lebih bagus lagi, pastinya preminya akan lebih tinggi. Ibarat tuh ada barang ada harga. Kalau misalnya yang mau biasa-biasa yang masih terjangkau ya ada juga kan gitu kan. Dan banyak juga pilihannya ya. Jadi itu silahkan sobat-sobat EduTalk ya bisa melihat-lihat kembali ya, maksudnya bisa browsing lagi, pelajari lagi sebelum berpikir masalah proteksi gitu ya. Jadi bisa dipelajari dulu lebih detail, maunya apa, kebutuhannya seperti apa. Itu masuk ke dalam kebutuhan dasar loh ya, proteksi itu. Karena kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita bahkan kecelakaan ya kan. Kayak dulu aku kecelakaan yang sampai 3 bulan nggak bisa kerja itu, benar-benar kita nggak tahu gitu loh. Pagi-pagi berangkat di siangnya udah kecelakaan. Kan kita nggak tahu gitu. Nah hal seperti itu sangat penting. Kalau kita kecelakaan terus nggak bisa kerja, kan dari mana datangnya the flow of the money itu kan nggak ada kayak gitu. Apalagi sampai nggak bisa kerja.
income nggak ada, ya kan? Nah ini lebih parah, udah pengeluaran besar, nggak ada pemasukan kan itu, namanya resiko banget ya, Andri. Bener banget. Makanya itulah fungsinya insurance gitu loh, Andri. Dan fungsinya untuk benar-benar memahami bagaimana memilah-milah dan membagi keuangan kita gitu secara benar gitu ya, sesuai dengan piramida itu. Yang mana memang merupakan kebutuhan utama gitu. Posisikan di paling bawah, tapi memang kebutuhan utama ya, bukan keinginan yang menjadi kebutuhan. Jadi benar-benar kebutuhan yang memang sudah kalian perhitungkan sesuai dengan budget flow kalian gitu kan. Nah, dari sana baru nanti bisa menyisihkan untuk manajemen risiko atau proteksi diri, karena itu juga bagian dari kebutuhan dasar. Ada 2 di bawah itu kan, seperti yang ada di piramida keuangan ya. Betul. Jadi nggak ada nih istilah masalah gaji pas-pasan. Jadi itu bisa diatur lagi seberapapun gaji kalian. Cobalah atur yang mana merupakan kebutuhan dasar, karena biar bagaimanapun manajemen risiko perlu. Kalau kalian sakit, kalau kalian nggak bisa kerja lagi gimana gitu loh. Kalau kalian sakit lama gitu nggak bisa kerja, kan otomatis gaji nggak dapet. Iya, betul. Jadi biar harus cepat sembuh gitu misalnya, harus ada yang mengcover juga ya, apapun itu bentuk insurance-nya sebagai bentuk dari manajemen resiko. Terus gini, satu lagi, Indri. Apalagi nih? Insurance. Kita cari ada asuransi yang bisa kasih kita waktu kita sakit, kita meninggal, sehat pun kasih. Sehat pun kasih itu gimana ceritanya? Nah, makanya nanti kita ngobrol next kali ya. Next time kita akan membahas tentang insurance yang mengcover pas kita sakit, dan juga mengcover pas kita sehat. Bisa nama-nama di kantong juga. Oke, ya. Terima kasih hari ini untuk Bunda Esther. Selamat siang, dan mari kita menikmati lagi. Asik banget ini kue.